Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Galatia. Hari ini kita akan ambil di dalam Galatia pasal yang pertama, ayat yang keempat. Yang telah menyerahkan dirinya, Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi di sini Paulus menulis mengajar kepada jemaat di Galatia. Dia menyatakan bahwa Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Jadi ada tiga di sini dampak dari kematian Yesus di kayu salib bagi kita. Yang pertama, tujuan Yesus mati di kayu salib, Dia menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, Dia melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini. Dan yang ketiga, Dia mati di kayu salib karena menurut kehendak Allah. Dari ketiga hal ini saya tidak akan bahas semuanya. Yang akan saya bahas hanya hal yang kedua. Apa itu hal yang kedua? Yesus mati di kayu salib melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Kata melepaskan di sini sangat menarik, guys. Kata melepaskan berbeda sama kata dipindahkan. Nah, contoh saya kasih contoh seperti ini. Saya memegang air, saya menangkap ikan. Lalu saya menangkap ikan, lalu saya memegang ikan di tangan saya. Saya pisahkan ikan ini dari air. Saya tangkap ikan, lalu saya pegang dengan tangan saya. Lalu saya lepaskan ikan ini. Nah, ada dua kemungkinan. Saya lepaskan di air atau saya lepaskan di darat. Nah, di sini saya akan lepaskan dia di air. Air yang identik adalah tempat kehidupan ikan. Nah, kata melepaskan di sini artinya Tuhan mati di kayu salib, Dia melepaskan kita dari pengaruh-pengaruh dunia. Ingat bahwa semua kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat ke-26. Jadi benih ilahi itu sudah ada mengalir dalam hidup kita, tapi karena dosa, akhirnya manusia terputus hubungannya dengan Tuhan. Namun karena salib Kristus, pengorbanan Yesus di kayu salib, Dia melepaskan pengampunan, Dia melepaskan pengaruh-pengaruh yang jahat dari dunia ini dalam kehidupan kita. Nah, ingat, kata melepaskan di sini artinya apa? Kita dilepaskan dan dikembalikan ke tempat yang semula. Dilepaskan artinya apa? Ada sesuatu yang mengikat kita. Sebelum kita kenal Yesus, dunia mengikat kita, dosa begitu mengikat kita, pengaruh-pengaruh dunia begitu mengikat kita. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, salib Kristus melepaskan kita dari pengaruh dunia yang jahat sekarang ini. Nah, dunia di sini, baik semua. Kata dunia di sini adalah aion. Aion itu artinya apa? Bukan bumi yang kelihatan, tapi artinya di sini alam semesta. Jadi kalau dunia yang jahat artinya apa? Kita dilepaskan dari cara-cara kehidupan yang jahat, pengaruh yang jahat. Nah, saya akan sampaikan dengan singkat. Yang jahat di sini, jahat ini kata aslinya ada dua. Jahat di sini ada dua. Yang pertama kakos. Kata kakos artinya apa? Pengaruh jahat yang hanya ada pada diri sendiri dan tidak menulari orang lain. Nah, ini jahat yang pertama dalam bahasa asli Yunani ada kata kakos. Kakos artinya apa? Kejahatan yang ada dalam kehidupan seseorang yang tidak menulari orang lain. Saya kasih contoh, misalnya, onani bagi para pria atau masturbasi bagi para wanita. Nah, itu tidak menulari orang lain. Kalau menulari, salah satunya apa? Sudah tidak tahan lagi akhirnya mencari wanita lain, bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu mencari pria lain. Nah, itu sudah menulari orang lain. Nah, kakos artinya apa? Kejahatan yang tidak menulari orang lain. Yang kedua adalah kata jahat berasal dari kata poneros. Poneros artinya apa? Kejahatan yang menulari orang lain. Nah, kata jahat di sini, konteks di kitab Galatia adalah kata yang menggunakan akar kata poneros, artinya jahat yang menulari orang lain. Nah, jahat yang menulari orang lain itu banyak sekali, guys. Contohnya kalau kita kepahitan sama seseorang, kita mudah sekali ngomongin orang itu ke orang lain. Sehingga apa? Orang lain itu tertular dengan dosa kita, akhirnya ikut gosipin lagi.
Salah satu contoh lagi judi. Kita suka judi, kita ngajak orang lain, itu menular orang lain. Salah satu lagi mabuk. Kita suka mabuk, terus kita ngajak orang lain ke mabuk, itu menulari orang lain. Ingat woi semua, itu pengaruh jahat. Pengaruh jahat. Nah, disitulah disebut kata jahat di situ menggunakan kata poneros. Artinya apa? Kejahatan yang menular. Nah, kematian Yesus, sebenarnya kematian Yesus di kayu salib bagi kita yang percaya total, percaya sungguh-sungguh. Artinya apa yang sungguh-sungguh apa? Yang percaya dan mempercayakan hidup kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Pengaruh itu seharusnya tidak menguasai hidup kita lagi. Bukankah firman Tuhan berkata juga bahwa kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu ketika kita percaya kepada Tuhan. Yang lama itu sudah berlalu. Nah, salib Kristus sudah melepaskan kita dari pengaruh-pengaruh dunia yang jahat. Melepaskan kita artinya apa? Dulu kita dicengkram, sekarang kita tidak dicengkram lagi. Kita sudah dilepaskan. Cuma pertanyaannya bagi setiap kita, kenapa saya masih bisa jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi? Kita sungguh-sungguh belum mengasihi Tuhan. Kita sudah sungguh-sungguh belum hidup dekat sama Tuhan. Ingat, percaya itu bukan hanya percaya. Iman itu bukan hanya percaya, tapi mempercayakan. Mempercayakan artinya apa? Mentaati firman. Firman bilang kita belajar mengampuni orang lain, kita ampuni orang lain kalau ada orang lain yang berbuat salah terhadap kita. Jangan sampai kita malah justru menulari orang lain. Harusnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak menulari orang lain lagi. Karena apa? Salib Kristus sudah memerdekakan setiap kita dari pengaruh-pengaruh hidup, cara-cara hidup yang tidak benar seperti itu. Nah, kalau seandainya keinginan itu timbul, ingat, ada firman Tuhan yang menguasai pikiran kita. Kita ingat, oh Tuhan, firman-Mu berkata, ampunilah. Saya harus belajar mengampuni. Kita ampuni semua. Karena kita adalah anak-anak kerajaan yang berbeda dari dunia ini. Oke, kita memang berada di dunia, tapi kita tidak terpengaruh oleh dunia. Yang seharusnya kita kerjakan sebagai anak-anak kerajaan Allah adalah kehidupan kerajaan Allah yang kita bawa mempengaruhi dunia ini. Itu harusnya fungsi kita. Karena apa? Kita ingat, Yesus mati di kayu salib bukan hanya mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, tapi melepaskan kita dari pengaruh-pengaruh yang jahat. Seharusnya kalau kita imani, tidak ada peluang bagi setan untuk menguasai setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena salib Kristus itu sempurna, Bapak Ibu semua. Sempurna, tetelestai, sudah selesai. Artinya apa? Sempurna, utuh. Pekerjaan Tuhan di kayu salib itu utuh. Oleh sebab itu bagi setiap kita yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing, yang mendengar firman Tuhan hari ini, percayalah salib Kristus memerdekakan kita dari pengaruh dunia yang jahat. Kata terakhir bagi setiap kita, pengaruhilah dunia dengan cara hidup kerajaan Allah. Jangan justru engkau yang terpengaruh oleh dunia dengan cara-cara hidup dunia. Bumbui dunia, hiasi dunia dengan cara-cara hidup kerajaan Allah. Saya percaya Tuhan memberi kekuatan, memberi hikmat bagi setiap kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.